Dia pikir bisa merebut perusahaan yang aku bangun dari nol. Bahkan berani bermain di belakangku dengan orang yang paling aku percaya. Tapi mereka tidak pernah tahu. Aku tidak benar-benar kalah. Aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan semuanya. Gimana kalau kamu ada di posisi itu? Dikhianati dari dalam, dijatuhkan secara perlahan, sampai akhirnya semua orang berbalik melawan kamu. Tapi, apa yang terjadi kalau ternyata semua itu cuma bagian dari rencana besar? Sebelum lanjut ke ceritanya yang penuh plot twist dan balas dendam yang bikin puas banget ini, tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Biar kita saling sapa di sini. Dan jangan lupa ya, like video ini kalau kamu suka cerita penuh intrik balas dendam. Share ke teman kamu yang suka drama penuh plot twist. Subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Karena di cerita kali ini, kamu bakal lihat bagaimana seseorang yang dianggap sudah kalah, justru bangkit, dan menghancurkan semuanya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Siap? Kita mulai ceritanya. Ruang rapat utama pagi itu terasa berbeda. Biasanya, setiap pasang mata akan langsung tertuju pada Nadira, pendiri sekaligus pemilik perusahaan yang membangun semuanya dari nol. Tapi hari itu, arah perhatian justru bergeser. Bukan ke dirinya, melainkan ke seorang wanita yang duduk di sisi kanan meja panjang. Laras, istri muda dari mantan suaminya yang entah bagaimana kini memiliki akses ke lingkaran inti perusahaan. Nadira memperhatikan tanpa banyak bicara. Ia bukan tipe yang mudah terpancing. Tapi instingnya jarang salah. Dan pagi itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Terlalu rapi. Terlalu terarah. Bu Nadira, untuk keputusan ekspansi cabang Surabaya, saya rasa kita perlu pertimbangkan ulang. Ujar Raka, tangan kanan yang sudah bersamanya lebih dari 1 dekade. Nada suaranya masih sopan. Tapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi terdengar seperti orang yang meminta persetujuan. Lebih seperti seseorang yang sedang mengambil alih arah. Nadira mengangkat alis tipis. Pertimbangkan ulang? Semua sudah disetujui sejak 3 bulan lalu. Termasuk oleh kamu. Sebelum Raka menjawab, suara lain masuk. Tenang, tapi penuh percaya diri. Saya setuju dengan Pak Raka. Kondisi keuangan kita tidak sekuat yang terlihat di laporan. Nadira menoleh. Laras. Wanita itu duduk santai, seolah kehadirannya memang sudah seharusnya di sana. Senyum tipisnya tidak menunjukkan rasa canggung sedikitpun. Ruangan langsung hening. Beberapa direksi saling pandang, tapi tidak ada yang berani bicara. Mereka menunggu. Menunggu bagaimana Nadira akan merespons. Ini bukan sekadar interupsi. Ini pernyataan posisi. Sejak kapan kamu ikut rapat direksi? Tanya Nadira. Suaranya datar tapi tajam. Laras tidak goyah. Sejak saya diminta membantu review internal oleh Pak Raka. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Nadira, itu seperti kepingan puzzle yang tiba-tiba mulai tersusun. Ia mengalihkan pandangan ke Raka. Pria yang dulu ia percayai sepenuhnya. Yang tahu setiap rahasia perusahaan. Yang ia anggap bukan hanya rekan kerja, tapi bagian dari perjalanan hidupnya. Diminta? Ulang Nadira pelan. Raka hanya tersenyum tipis. Ini untuk kebaikan perusahaan, Bu. Jawaban yang terlalu rapi. Terlalu siap. Rapat berlanjut, tapi Nadira langsung menyadari, ia tidak lagi memegang kendali penuh. Setiap keputusan yang ia ajukan dipatahkan dengan data baru, analisis tambahan, atau keraguan yang sengaja ditanamkan. Dan yang paling mengganggu, beberapa direksi mulai mengangguk saat Laras berbicara. Seolah-olah, pengaruh itu sudah terbentuk. Diam-diam. Tanpa sepengetahuannya. Ketika rapat selesai, Nadira tetap duduk. Ia tidak terburu-buru bangkit seperti biasanya. Ia hanya menatap meja di depannya, mengulang setiap detail yang baru saja terjadi. Langkah kaki mulai menjauh. Satu persatu orang keluar dari ruangan. Hingga akhirnya, hanya tersisa dia dan Raka.
Sejak kapan kamu membawa dia masuk ke dalam? Tanya Nadira tanpa menoleh. Raka berjalan mendekat, lalu berhenti di sampingnya. Sejak saya sadar perusahaan ini butuh perspektif baru. Nadira tersenyum tipis. Perspektif atau kendali? Kali ini, Raka tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Nadira akhirnya berdiri. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berubah. Lebih tajam, lebih waspada. Sesuatu sedang bergerak di dalam perusahaannya. Sesuatu yang tidak terjadi begitu saja. Dan yang lebih berbahaya, ini melibatkan orang-orang yang dulu ia percaya. Tapi Nadira bukan tipe yang akan langsung menyerang. Tidak. Ia akan menunggu, mengamati, dan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka selangkah lebih maju. Karena satu hal yang tidak mereka sadari, Nadira tidak pernah benar-benar kehilangan kendali. Dan jika ini adalah awal dari pengkhianatan, maka ini juga akan menjadi awal dari balasan yang tidak akan mereka lupakan. Diam, terencana, dan jauh lebih kejam. 2 hari setelah rapat itu, suasana kantor berubah lebih dingin dari biasanya. Bukan karena suasana kerja yang sibuk, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa jelas. Seperti ada garis yang diam-diam memisahkan siapa yang masih setia, dan siapa yang sudah berpindah arah. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia tetap datang seperti biasa, menyapa karyawan, memeriksa laporan, bahkan menghadiri beberapa meeting kecil tanpa menunjukkan perubahan emosi. Tapi di balik sikap tenangnya, ia mulai menyusun ulang setiap detail. Dan pagi itu, potongan pertama akhirnya muncul. Bu, ini laporan keuangan triwulan yang kemarin Ibu minta dicek ulang, ujar Sinta, staf keuangan yang sudah lama bekerja dengannya. Nadira menerima berkas itu tanpa banyak bicara. Tapi saat matanya mulai menelusuri angka demi angka, ada sesuatu yang langsung membuatnya berhenti. Beberapa transaksi besar tidak pernah ia setujui. Bukan hanya itu, ada aliran dana yang disamarkan melalui vendor-vendor kecil, seolah sengaja dibuat tidak mencolok. Ini siapa yang approve? Tanya Nadira pelan. Sinta terlihat ragu. Secara sistem, atas nama Ibu, Bu. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup berkas itu perlahan. Atas namanya. Artinya, seseorang bukan hanya mencoba mengambil kendali, tapi juga sedang membangun skenario untuk menjatuhkannya secara perlahan. Sore harinya, masalah itu mulai membesar. Raka mengadakan rapat mendadak dengan beberapa direksi inti, tanpa pemberitahuan resmi kepadanya. Tapi Nadira datang. Dan begitu ia masuk ke ruangan itu, percakapan langsung terhenti. Sejenak. Lalu Raka tersenyum seolah semuanya normal. Oh, Bu Nadira. Kebetulan kami sedang membahas laporan keuangan terbaru. Nadira melangkah masuk tanpa ragu. Laporan yang menyatakan saya menyetujui transaksi yang tidak pernah saya tanda tangani. Suasana langsung berubah tegang. Beberapa direksi mulai gelisah. Ada yang menunduk, ada yang berpura-pura membuka dokumen. Raka tetap tenang. Terlalu tenang. Semua data tercatat di sistem. Bu, kalau ada kesalahan, mungkin perlu kita audit bersama. Jawaban yang aman, tapi juga berbahaya. Karena itu berarti, ia siap membawa ini ke level yang lebih besar. Dan Nadira tahu, itu bukan kebetulan. Ini langkah berikutnya. Membuatnya terlihat ceroboh, tidak kompeten, bahkan mungkin tidak layak memimpin. Laras, yang duduk di ujung meja, akhirnya angkat bicara. Saya rasa yang terpenting sekarang adalah menjaga kepercayaan investor. Kalau isu seperti ini sampai keluar. Kalimatnya menggantung. Tapi maksudnya jelas. Nama Nadira adalah risiko. Dan untuk pertama kalinya, kata itu tidak datang dari luar perusahaan, melainkan dari dalam. Nadira menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Dulu, mereka adalah orang-orang yang berdiri bersamanya saat perusahaan ini belum punya apa-apa. Sekarang,
Mereka mulai ragu. Dan keraguan itu adalah senjata paling berbahaya. Baik, ujar Nadira akhirnya. Suaranya tetap tenang. Kalau begitu kita audit secara menyeluruh. Beberapa orang terlihat terkejut. Mungkin mereka mengira Nadira akan defensif. Atau bahkan marah. Tapi tidak. Ia justru memberi mereka apa yang mereka mau. Dengan satu tujuan. Melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Rapat selesai tanpa kesimpulan yang jelas. Tapi satu hal sudah pasti. Narasi mulai terbentuk. Dan Nadira perlahan didorong ke posisi yang lemah. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu kota terlihat dari jendela besar di depannya. Tenang. Diam. Tapi pikirannya bergerak cepat. Kalau ini memang permainan, maka mereka sudah menyiapkan langkah-langkahnya dengan sangat rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang baru dimulai. Artinya, ini bukan rencana dadakan. Ini sesuatu yang sudah disusun sejak lama. Dan mungkin jauh sebelum ia menyadarinya. Nadira tersenyum tipis. Bukan karena ia senang, tapi karena satu hal akhirnya menjadi jelas. Ia tidak sedang menghadapi kesalahan. Ia sedang menghadapi pengkhianatan. Dan jika mereka berpikir ini akan berjalan mudah, mereka salah besar. Karena satu hal yang belum mereka sadari. Nadira sudah mulai melihat pola permainan mereka. Dan saat semua kepingan itu lengkap, bukan hanya kepercayaan yang akan retak, tapi seluruh dunia yang mereka bangun akan runtuh. Perlahan. Dan tanpa ampun. Malam itu, Nadira tidak langsung pulang. Ia sengaja menunggu. Gedung kantor yang biasanya ramai kini mulai sepi. Satu persatu lampu dimatikan, suara langkah kaki menghilang, dan hanya tersisa dengungan halus pendingin ruangan yang menemani kesunyian. Tapi Nadira masih di sana. Duduk diam di ruangannya, menatap layar laptop tanpa benar-benar membacanya. Ia sedang menunggu sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Sekitar pukul 9 malam, ia akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara, saat berjalan menuju koridor belakang yang jarang dilewati karyawan. Instingnya mengarah ke satu tempat. Ruang arsip lama. Tempat yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi untuk aktivitas penting. Namun malam itu, lampunya menyala. Nadira berhenti sejenak di balik dinding, memperlambat napasnya. Suara samar terdengar dari dalam. Suara dua orang. Ia mendekat sedikit lagi. Dan disitulah, semuanya mulai jelas. Kamu terlalu cepat menekan dia di rapat. Suara Laras terdengar, pelan tapi tegas. Aku harus pastikan dia kehilangan kepercayaan secepat mungkin, jawab Raka tanpa ragu. Nadira tidak bergerak, tidak terkejut. Seolah-olah, bagian dari dirinya sudah mempersiapkan kemungkinan ini. Tapi jangan sampai dia curiga, lanjut Laras. Dia bukan orang yang mudah dijatuhkan. Raka tertawa kecil. Dia sudah mulai jatuh. Tinggal dorongan terakhir. Kalimat itu menggantung di udara. Dingin. Penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar melihat wajah asli dari pengkhianatan itu. Bukan sekadar dugaan. Bukan sekadar perasaan. Tapi kenyataan. Orang yang ia percaya selama bertahun-tahun. Dan seseorang yang seharusnya tidak punya tempat dalam hidupnya lagi. Bekerja sama. Bukan hanya untuk mengambil alih, tapi untuk menghancurkannya. Nadira mundur perlahan tanpa suara. Tidak ada ekspresi marah. Tidak ada air mata. Hanya tatapan kosong, yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Lebih dingin. Lebih berbahaya. Ia kembali ke ruangannya. Menutup pintu. Dan kali ini, ia benar-benar duduk. Bukan untuk berpikir, tapi untuk memastikan satu hal. Semua ini bukan lagi sekadar permainan bisnis. Ini personal. Sangat personal. Beberapa menit kemudian,
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Kalau ibu mau tahu siapa saja yang terlibat, jangan percaya siapapun di lantai direksi. Nadira membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Tapi waktunya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Ia menatap layar ponselnya lebih lama. Lalu perlahan tersenyum. Bukan karena lega. Tapi karena permainan ini ternyata lebih besar dari yang ia kira. Artinya, bukan hanya Raka dan Laras. Ada orang lain. Mungkin lebih dari satu. Dan mungkin lebih dekat dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Nadira kembali ke kantor seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada konfrontasi. Ia bahkan sempat berpapasan dengan Laras di lobi. Wanita itu tersenyum manis. Pagi, Mbak Nadira. Nada suaranya lembut. Seolah tidak pernah ada percakapan di ruang arsip semalam. Nadira membalas dengan senyum tipis. Pagi. Singkat. Datar. Tapi cukup untuk membuat Laras sedikit terdiam. Bukan karena kata-katanya. Tapi karena tatapannya. Tatapan yang tidak lagi sama. Di sisi lain, Raka terlihat sibuk mengatur jadwal meeting. Ia bahkan sempat memberi laporan singkat seperti biasanya. Profesional. Rapi. Seolah semuanya masih berjalan normal. Dan Nadira membiarkan itu. Ia tidak akan merusak permainan mereka. Belum. Karena sekarang, ia sudah tahu satu hal penting. Mereka merasa unggul. Mereka merasa tidak terlihat. Dan itu adalah kelemahan terbesar mereka. Hari itu, Nadira mulai mengubah strateginya. Ia tidak lagi fokus pada apa yang terlihat di permukaan, tapi pada apa yang tersembunyi di baliknya. Setiap angka, setiap keputusan, setiap gerakan kecil, semua ia perhatikan. Semua ia catat. Karena sekarang, ini bukan lagi soal mempertahankan perusahaan. Ini tentang membalikan keadaan dan memastikan saat waktunya tiba, bukan hanya mereka yang jatuh, tapi mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Karena Nadira tidak akan membalas dengan emosi. Ia akan membalas dengan sesuatu yang jauh lebih mematikan. Kesabaran dan rencana yang jauh lebih rapi dari apapun yang mereka bayangkan. Pagi itu, Nadira datang lebih awal dari biasanya. Bukan karena jadwalnya padat, justru karena ia ingin melihat sesuatu sebelum orang lain mulai bergerak. Lift eksekutif masih kosong, lorong kantor masih sunyi, dan aroma kopi dari pantry belum sempat menyebar. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Ia langsung menuju ruangannya, menyalakan laptop, lalu membuka sistem internal perusahaan. Bukan laporan keuangan kali ini, melainkan struktur kepemilikan saham. Dan dalam hitungan detik, matanya berhenti. Beberapa persen saham perusahaan telah berpindah tangan. Jumlahnya kecil jika dilihat sekilas. Tapi jika digabungkan, cukup untuk menggeser keseimbangan suara di tingkat direksi. Nadira tidak panik. Ia hanya bersandar perlahan, menatap layar itu lebih dalam. Perpindahan ini tidak dilakukan secara kasar. Tidak ada transaksi besar yang mencolok. Semua dilakukan melalui pecahan kecil, melalui nama-nama yang tidak familiar. Nomine, perantara, orang-orang yang sengaja dipakai untuk menyamarkan jejak. Dan yang lebih menarik, semua transaksi itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Artinya, saat ia mulai sibuk dengan ekspansi dan operasional, seseorang sedang bekerja diam-diam di belakangnya. Dan seseorang itu tahu persis bagaimana cara bermain. Pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk, ujar Nadira tanpa mengalihkan pandangan. Sinta masuk dengan wajah sedikit tegang. Bu, ada perubahan di struktur manajemen. Beberapa posisi strategis sudah diisi orang baru. Nadira akhirnya menoleh. Tanpa persetujuan saya.
Sinta ragu sejenak. Secara administratif, disahkan oleh Pak Raka. Senyap. Bukan karena Nadira tidak punya jawaban, tapi karena semuanya semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar manipulasi data. Ini sudah masuk ke tahap pengambil alihan. Kudeta yang dilakukan secara legal. Dan yang paling berbahaya, rapi. Siapa saja? Tanya Nadira singkat. Sinta menyebut beberapa nama. Semuanya asing. Tidak pernah masuk dalam daftar rekomendasi sebelumnya. Orang-orang baru. Tapi ditempatkan di posisi penting. Keuangan. Operasional. Audit internal. Titik-titik yang menentukan arah perusahaan. Nadira mengangguk pelan. Baik. Kamu kembali kerja seperti biasa. Sinta terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam dan keluar. Begitu pintu tertutup, Nadira kembali menatap layar. Ia mulai menyusun ulang semuanya di kepalanya. Perpindahan saham, perubahan posisi, tekanan di rapat, dan kedekatan Raka dengan Laras. Semua bukan kejadian terpisah. Ini satu rangkaian, satu rencana besar, yang sedang berjalan sesuai jadwal. Beberapa jam kemudian, rapat direksi kembali digelar. Kali ini, Nadira datang tanpa membawa banyak dokumen. Ia hanya membawa satu hal. Pengamatan. Raka memimpin rapat dengan percaya diri. Ia menjelaskan perubahan struktur sebagai penyesuaian strategi untuk menghadapi tantangan ke depan. Bahasa yang terdengar profesional, tapi kosong. Laras duduk di sampingnya, sesekali menambahkan komentar. Dan lagi-lagi, beberapa direksi mengangguk. Nadira memperhatikan semuanya. Tidak menyela, tidak menolak, tidak juga menyetujui. Ia hanya diam. Dan diamnya justru membuat beberapa orang mulai gelisah. Apakah Bu Nadira ada tanggapan? Tanya salah satu direksi akhirnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Nadira tersenyum tipis. Tentu tidak. Jawabnya ringan. Kalau semua sudah diputuskan, saya hanya bisa mengikuti. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi efeknya langsung terasa. Beberapa orang terlihat bingung. Karena ini bukan Nadira yang mereka kenal. Ia tidak melawan, tidak mempertahankan. Seolah ia menyerah. Raka menatapnya sekilas. Ada sesuatu di matanya, seperti mencoba membaca situasi. Tapi Nadira tidak memberi apapun. Rapat berlanjut. Keputusan diambil. Dan perlahan, kendali perusahaan terlihat berpindah tangan. Setelah rapat selesai, Laras sempat mendekatinya. Saya harap Mbak Nadira tidak salah paham. Semua ini demi kebaikan perusahaan. Nada suaranya lembut. Tapi bagi Nadira, itu terdengar seperti kemenangan yang disamarkan. Nadira menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Tentu. Saya justru senang melihat kalian bekerja keras. Jawaban yang terlalu tenang. Terlalu mudah. Dan itu membuat Laras diam sejenak sebelum akhirnya pergi. Di dalam ruangannya, Nadira berdiri di depan jendela besar. Kota terlihat sibuk di bawah sana. Seperti biasa. Seperti tidak ada yang berubah. Padahal di dalam perusahaan ini, segalanya sedang bergeser. Dan Nadira membiarkan itu terjadi. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia ingin melihat seberapa jauh mereka akan melangkah. Karena semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam mereka terjebak. Dan saat waktunya tiba, bukan hanya posisi yang akan ia ambil kembali, tapi juga segala sesuatu yang mereka pikir sudah menjadi milik mereka. Kudeta ini mungkin terlihat berhasil, tapi mereka tidak sadar. Mereka sedang berjalan masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar. Permainan yang, sejak sekarang, sudah mulai dikendalikan kembali oleh Nadira. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, tapi penuh tekanan yang terasa semakin nyata. Bagi orang luar,
Perusahaan Nadira terlihat tetap stabil, bahkan beberapa media mulai menyoroti restrukturisasi besar sebagai langkah strategis yang berani. Tapi di dalam, semua terasa seperti panggung sandiwara. Dan Nadira kini sadar, ia sedang dijadikan pemeran utama dalam skenario yang bukan ia tulis. Siang itu, ia dipanggil ke ruang legal. Bukan undangan biasa, tapi permintaan klarifikasi. Di dalam ruangan, sudah ada 2 orang dari tim hukum internal, 1 auditor eksternal, dan Raka. Lengkap. Terlalu lengkap untuk sesuatu yang disebut klarifikasi ringan. Bu Nadira, kami menemukan beberapa dokumen persetujuan investasi yang menggunakan tanda tangan Ibu, ujar salah satu auditor, membuka map tebal di depannya. Nadira duduk tanpa ekspresi. Dan masalahnya, auditor itu mendorong beberapa lembar kertas ke arahnya. Keputusan ini menyebabkan kerugian cukup besar. Proyek-proyek ini tidak pernah menghasilkan. Nadira melihat sekilas. Tanda tangannya ada di sana. Presisi. Sempurna. Tapi ia tahu, itu bukan miliknya. Dipalsukan. Dengan sangat rapi, ia mengangkat pandangan. Saya tidak pernah menyetujui ini. Raka langsung menyela. Nada suaranya tetap tenang. Semua tercatat di sistem, Bu. Bahkan ada rekaman persetujuan digital. Nadira menatapnya. Dalam. Tajam. Dan kamu percaya itu? Tanyanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal data. Kalimat yang dingin. Dan sangat berbahaya. Karena di dunia bisnis, data bisa membunuh reputasi lebih cepat dari apapun. Kalau begitu lanjutkan saja, ujar Nadira akhirnya. Audit. Selidiki. Saya tidak akan menghalangi. Ruangan hening. Mungkin mereka mengira ia akan melawan, membela diri, atau setidaknya menunjukkan emosi. Tapi tidak. Dan justru itu membuat situasi terasa lebih tidak nyaman. Pertemuan selesai tanpa keputusan final. Tapi pesan yang ingin disampaikan sudah jelas. Nadira sedang diposisikan sebagai sumber masalah. Sebagai pemimpin yang ceroboh. Bahkan, berpotensi merugikan perusahaan. Malamnya, Nadira tidak pulang. Ia kembali ke ruangannya, menyalakan satu lampu kecil, dan mulai membuka laptop pribadinya. Bukan sistem perusahaan, tapi akses lain. Akses lama, yang tidak banyak orang tahu masih ia miliki. Beberapa menit kemudian, layar menampilkan log aktivitas digital perusahaan. Lebih detail, lebih dalam. Dan disitulah, ia mulai melihat pola yang sebenarnya. Setiap dokumen palsu, setiap persetujuan fiktif, selalu melewati satu jalur yang sama. Server internal yang sudah lama tidak digunakan. Sistem cadangan yang seharusnya tidak aktif. Nadira tersenyum tipis. Jadi, ini cara kalian bermain, gumamnya pelan. Mereka tidak hanya memalsukan dokumen. Mereka menciptakan jejak digital yang terlihat sah. Tapi mereka lupa satu hal. Sistem itu, dulu ia sendiri yang membangunnya. Dan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup dari penciptanya. Beberapa saat kemudian, ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Pesan baru. Jejak itu sengaja dibuat terlihat bersih. Tapi coba cek akses admin lama. Mereka tidak sadar itu masih aktif. Nadira membaca pesan itu dengan tenang. Lalu mengetik balasan singkat. Kamu siapa? Tidak ada jawaban. Tapi itu tidak penting. Karena informasi yang diberikan sudah cukup. Ia kembali ke layar. Dan mulai menggali lebih dalam. Satu persatu lapisan terbuka. Akun-akun anonim. Akses tersembunyi. Dan akhirnya, nama. Satu nama muncul berulang kali dalam log. Tidak langsung terlihat.
tapi cukup sering untuk menciptakan pola. Dan nama itu bukan Raka, bukan Laras. Seseorang yang selama ini tidak pernah ia curigai. Seseorang yang terlalu dekat untuk dianggap ancaman. Nadira bersandar perlahan. Matanya menyipit. Permainan ini ternyata lebih dalam, lebih kotor, dan lebih luas dari yang ia bayangkan. Artinya, ia tidak hanya melawan dua orang, tapi sebuah jaringan. Dan jika mereka sudah berani sejauh ini, berarti mereka yakin Nadira tidak akan bisa membuktikan apapun. Ia menutup laptopnya perlahan. Wajahnya tetap tenang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mulai terbentuk dengan jelas. Rencana. Karena sekarang, ia tidak hanya tahu bahwa ia sedang diserang. Ia juga mulai tahu dari mana arah serangan itu datang. Dan yang lebih penting, siapa saja yang akan ia hancurkan saat waktunya tiba. Undangan rapat itu datang tanpa banyak penjelasan. Hanya satu baris singkat di email resmi. Rapat direksi luar biasa, agenda evaluasi kepemimpinan. Nadira membaca kalimat itu tanpa ekspresi. Ia sudah tahu, ini akan datang. Cepat atau lambat. Dan pagi itu, semuanya terasa terlalu tenang. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada bisik-bisik mencurigakan. Justru itulah yang membuatnya semakin yakin. Semua sudah disiapkan dengan rapi. Rapat dimulai tepat pukul 9. Seluruh direksi hadir. Termasuk beberapa wajah baru yang beberapa minggu terakhir mulai mengisi posisi penting. Nadira masuk terakhir. Langkahnya tenang, wajahnya datar, seolah ini hanya rapat biasa. Padahal, ini adalah panggung yang sudah disiapkan untuk menjatuhkannya. Raka berdiri di depan, memegang kendali penuh atas jalannya rapat. Terima kasih atas kehadirannya. Agenda hari ini adalah evaluasi terhadap kondisi perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Ujarnya formal. Layar besar di belakangnya menyala. Grafik, angka, dan laporan yang terlihat buruk. Penurunan performa, kerugian investasi, ketidakstabilan keuangan. Semua disusun rapi. Dan semuanya mengarah pada satu titik. Nadira. Berdasarkan data yang kami miliki, lanjut Raka, banyak keputusan strategis yang diambil tanpa pertimbangan matang, bahkan beberapa di antaranya berdampak langsung pada kerugian perusahaan. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Seolah ia hanya menyampaikan fakta, bukan tuduhan. Padahal setiap kata yang keluar adalah serangan. Nadira duduk diam. Tidak menyela, tidak juga membela diri. Ia hanya memperhatikan setiap slide, setiap kalimat, setiap ekspresi orang-orang di ruangan itu. Lalu Laras berdiri. Gerakannya halus, tapi penuh percaya diri. Sebagai pihak yang ikut melakukan review internal, saya melihat ada pola pengambilan keputusan yang tidak lagi relevan dengan kondisi perusahaan saat ini, katanya. Beberapa direksi mengangguk. Pelan, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Dan demi menjaga keberlangsungan perusahaan, lanjut Laras, kita perlu mempertimbangkan perubahan dalam struktur kepemimpinan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak keras, tapi mematikan. Satu persatu direksi mulai angkat bicara. Ada yang menyampaikan kekhawatiran. Ada yang mengutip data. Ada yang pura-pura netral. Tapi semua mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Nadira harus mundur. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang benar-benar membelanya. Bukan karena mereka yakin Nadira bersalah, tapi karena mereka sudah memilih sisi. Raka akhirnya kembali mengambil alih. Untuk menjaga stabilitas perusahaan, kami mengajukan mosi pergantian kepemimpinan sementara hingga proses audit selesai. Sementara, kata yang terdengar aman. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, ini bukan sementara. Ini pengambil alihan.
Semua mata tertuju pada Nadira. Menunggu, menilai, mungkin juga menikmati. Ia perlahan berdiri. Tidak terburu-buru, tidak panik, hanya berdiri. Lalu menatap satu persatu wajah yang dulu pernah ia percaya. Dan akhirnya, ia tersenyum tipis. Kalau itu yang kalian anggap terbaik untuk perusahaan, ujarnya tenang, saya tidak akan menghalangi. Ruangan hening. Beberapa orang terlihat terkejut. Mungkin mereka mengira Nadira akan melawan. Atau setidaknya, mempertahankan posisinya. Tapi tidak. Ia justru menyerah. Tanpa perlawanan. Dan itu terasa jauh lebih mengganggu. Raka menatapnya. Mencoba membaca sesuatu. Tapi Nadira tidak memberi apapun. Tidak ada emosi. Tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Keputusan diambil. Secara resmi. Secara sah. Nadira tidak lagi menjadi pemimpin perusahaan yang ia bangun sendiri. Rapat selesai. Orang-orang mulai berdiri. Beberapa mendekati Raka, memberi selamat dengan cara halus. Beberapa lainnya langsung pergi, menghindari kontak mata dengan Nadira. Laras berjalan mendekat. Senyumnya lembut, tapi tidak bisa menyembunyikan kepuasan. Saya harap Mbak Nadira bisa menerima ini dengan baik. Semua ini demi kebaikan bersama. Nadira menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Tentu, jawabnya singkat. Tidak ada nada sinis. Tidak ada kemarahan. Dan justru itu, membuat Laras sedikit ragu. Untuk sesaat, Nadira mengambil tasnya. Melangkah keluar dari ruangan. Tanpa menoleh. Tanpa berhenti. Seolah semua ini tidak berarti apa-apa. Tapi begitu pintu tertutup di belakangnya, dunia di dalam ruangan itu berubah. Karena bagi mereka, ini adalah kemenangan. Puncak dari rencana panjang yang akhirnya berhasil. Tapi yang tidak mereka sadari, Nadira tidak kalah. Ia hanya membiarkan dirinya jatuh. Karena terkadang, satu-satunya cara untuk menghancurkan sesuatu dari dalam adalah dengan membiarkannya berdiri lebih tinggi terlebih dahulu. Dan sekarang, mereka sudah sampai di puncak, tanpa sadar bahwa itu juga adalah titik awal dari kehancuran mereka. Sementara Nadira berjalan keluar gedung, langkahnya tetap tenang, wajahnya datar. Tapi di balik itu, ada satu hal yang pasti. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 hari setelah rapat itu, suasana di perusahaan berubah drastis. Nama Nadira perlahan menghilang dari percakapan formal. Tidak ada lagi instruksi darinya. Tidak ada lagi keputusan yang harus menunggu persetujuannya. Semua berjalan cepat, terlalu cepat, seolah perusahaan itu memang sudah siap berjalan tanpa dirinya sejak lama. Dan di lantai atas, ruang yang dulu menjadi pusat kendali, kini ditempati orang lain. Raka. Ia duduk di kursi yang sama, dengan pemandangan kota yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Lebih santai. Lebih percaya diri. Seolah posisi itu memang sudah lama menjadi tujuannya. Laras berdiri di dekat jendela, memegang secangkir kopi, menatap ke bawah dengan senyum tipis. Kamu berhasil, ucapnya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia memutar kursinya sedikit, menatap ruangan itu. Kita berhasil. Satu kalimat, satu pengakuan, bahwa semua ini memang direncanakan bersama. Laras tersenyum. Dia bahkan tidak melawan. Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada kepuasan yang sulit disembunyikan. Raka mengangguk pelan. Itu yang membuat semuanya lebih mudah. Sejenak hening. Lalu Laras kembali bicara, kali ini dengan nada lebih serius. Kita harus cepat. Selama dia masih diam, kita punya waktu untuk mengunci semuanya. Raka menatapnya. Saham sudah hampir aman. Tinggal beberapa persen lagi. Dan direksi
Sudah di sisi kita. Jawaban yang singkat, tapi cukup untuk menggambarkan situasi. Mereka merasa sudah menang. Di sisi lain kota, Nadira duduk di sebuah ruangan yang jauh lebih sederhana. Bukan kantor mewah, bukan ruang direksi, melainkan sebuah ruang kerja kecil di gedung lama miliknya, tempat yang dulu ia gunakan saat merintis perusahaan. Tapi justru disitulah ia merasa paling tenang. Laptop terbuka di depannya. Beberapa layar menampilkan data, log aktivitas, struktur saham, dan daftar nama yang terus ia susun satu persatu. Ia tidak terburu-buru, tidak panik. Justru sebaliknya. Ia terlihat semakin fokus. Ponselnya bergetar. Pesan masuk lagi dari nomor yang sama. Kamu sudah lihat siapa saja yang ikut bermain? Nadira membaca sebentar, lalu mengetik balasan. Sebagian. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Jangan cuma lihat yang terlihat. Ada yang lebih dalam. Nadira terdiam sejenak. Matanya kembali ke layar. Ia membuka satu file yang sebelumnya ia abaikan. Data lama, sebelum semua ini terjadi. Dan disitulah, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Perubahan kecil. Transaksi kecil. Nama-nama yang muncul. Bahkan sebelum Laras masuk ke dalam hidupnya. Sebelum Raka mulai berubah. Artinya, ini bukan rencana baru. Ini sudah dimulai sejak lama. Lebih lama dari yang ia kira. Nadira bersandar perlahan. Matanya menyipit. Menarik. Gumamnya pelan. Sementara itu, di kantor pusat, Raka mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa direksi inti. Dalam waktu dekat, kita akan lakukan restrukturisasi total, ujarnya tegas. Semua aset harus berada di bawah kontrol penuh. Salah satu direksi bertanya, bagaimana dengan Nadira? Kalau dia tiba-tiba bergerak. Raka tersenyum tipis. Dia sudah tidak punya kekuatan. Keyakinan yang terlalu mutlak. Dan itu justru berbahaya. Laras menambahkan, yang penting sekarang kita pastikan semua bukti mengarah ke dia. Kalau sampai ada penyelidikan, dia yang akan jatuh lebih dulu. Semua mengangguk. Tidak ada yang membantah. Karena di titik ini, mereka tidak hanya ingin menang. Mereka ingin memastikan Nadira hancur. Malamnya, Nadira menutup laptopnya. Semua data sudah mulai tersusun. Pola sudah terlihat. Nama-nama sudah mulai jelas. Dan yang paling penting, ia sekarang tahu. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini konspirasi. Dan setiap konspirasi selalu punya satu kelemahan. Keserakahan. Ia berdiri. Melangkah ke jendela kecil di ruangan itu. Lampu kota terlihat samar. Tidak semegah dari gedung pusat. Tapi cukup. Karena Nadira tidak butuh kemewahan untuk menang. Ia hanya butuh waktu. Dan kesabaran. Di sisi lain, Raka dan Laras masih berdiri di puncak. Menikmati hasil kerja mereka. Tertawa. Merencanakan langkah berikutnya. Tanpa sadar bahwa mereka mulai terlalu percaya diri. Terlalu yakin semuanya sudah selesai. Padahal, inilah titik paling berbahaya. Karena saat seseorang merasa sudah menang, mereka berhenti waspada. Dan disitulah, permainan bisa dibalik. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena sekarang, ia tidak lagi bermain untuk bertahan. Ia bermain untuk menghancurkan. Dan saat waktunya tiba, senyuman kemenangan itu akan berpindah. Bukan milik mereka lagi, tapi miliknya. Sepenuhnya. Seminggu berlalu sejak Nadira resmi tidak lagi menjabat. Bagi publik, semuanya terlihat jelas. Ia kalah. Beberapa media bahkan mulai menulis spekulasi. Kepemimpinan yang melemah, keputusan ceroboh, hingga rumor konflik internal.
Dan anehnya, Nadira tidak pernah muncul untuk membantah. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan. Seolah ia benar-benar menghilang. Itulah yang membuat semua orang bertanya-tanya. Kemana Nadira pergi? Jawabannya, tidak sejauh yang mereka kira. Pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan sebuah gedung tua di pinggiran kota. Tidak mencolok, bahkan nyaris terlupakan. Nadira keluar dengan penampilan sederhana. Tidak ada pengawal. Tidak ada kesan sebagai mantan pemilik perusahaan besar. Ia masuk ke dalam gedung itu tanpa menarik perhatian. Dan di lantai 2, seseorang sudah menunggunya. Seorang pria parubaya, dengan wajah tenang dan tatapan tajam. Sudah lama, ucap pria itu. Nadira duduk di depannya tanpa basa-basi. Saya butuh semua data yang masih tersimpan. Pria itu mengangguk pelan. Saya sudah menduga ini akan terjadi. Ia membuka sebuah koper kecil di atas meja. Di dalamnya, flash disk, dokumen cetak, dan beberapa perangkat penyimpanan lama. Semua backup sistem lama yang dulu kamu minta untuk tidak dihapus. Lanjutnya, Nadira menatap isi koper itu. Matanya sedikit berubah. Ini bukan sekadar data. Ini arsip, jejak masa lalu, yang tidak pernah tersentuh oleh sistem baru. Termasuk akses admin lama, tanya Nadira. Pria itu tersenyum tipis. Masih aktif. Tidak pernah mereka sentuh. Jawaban yang sangat berarti. Karena itu artinya, semua yang dilakukan Raka dan Laras tidak sepenuhnya bersih. Masih ada jejak, masih ada celah. Dan Nadira baru saja mendapatkan kunci untuk membukanya. Sementara itu, di kantor pusat, situasi mulai sedikit berubah. Bukan ke arah yang buruk, tapi tidak lagi sepenuhnya stabil. Kenapa vendor ini belum bayar kewajiban? Tanya salah satu manajer keuangan. Katanya masih menunggu persetujuan dari atas. Jawab stafnya. Dari siapa? Staf itu ragu. Biasanya dari Bu Nadira. Hening. Nama itu kembali muncul. Meski pelan. Meski tidak diharapkan. Di ruang lain, Laras mulai merasakan hal yang sama. Beberapa keputusan yang dulu terlihat mudah, kini mulai tersendat. Beberapa pihak luar mulai meminta klarifikasi. Dan yang paling mengganggu, ada beberapa sistem yang tidak bisa mereka akses sepenuhnya. Raka, ini kenapa? Tanya Laras, sedikit kesal. Raka melihat layar di depannya. Harusnya semua sudah kita ambil alih. Harusnya. Raka diam sejenak, lalu berkata pelan, mungkin ada sistem lama yang belum terintegrasi. Laras menatapnya tajam. Kamu bilang semuanya sudah aman. Raka menghela napas. Tenang. Ini hal kecil. Tapi nada suaranya tidak seyakinkan itu. Kembali ke gedung tua. Nadira sudah menyalakan salah satu perangkat lama. Layar menyala perlahan. Interface usang. Tapi familiar. Sangat familiar. Ia mulai masuk ke dalam sistem, mengakses file demi file. Dan disitulah, semua mulai terbuka. Log lama, transaksi awal, pergerakan saham pertama. Dan yang paling mengejutkan, nama Raka sudah muncul jauh sebelum semua ini terjadi. Bahkan sebelum Laras masuk ke dalam hidupnya. Artinya, Raka bukan sekadar bagian dari rencana. Ia adalah awal dari semuanya. Nadira berhenti sejenak, menatap layar itu lebih lama, lalu tersenyum. Pelan, dingin. Jadi ini permainanmu dari awal, gumamnya. Ia melanjutkan pencarian, dan menemukan sesuatu yang lebih dalam lagi. Transfer kecil, ke akun-akun yang sama. Berulang, selama bertahun-tahun. Disamarkan, tapi konsisten. Sebuah pola yang hanya bisa dilihat jika seseorang tahu kemana harus melihat.
Dan sekarang, Nadira tahu. Ia menutup salah satu file, lalu membuka yang lain. Dan semakin dalam ia masuk, semakin jelas satu hal. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah rencana panjang yang disusun perlahan, sabar, dan penuh perhitungan. Tapi mereka membuat satu kesalahan besar. Mereka mengira Nadira tidak akan pernah kembali. Padahal, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya mundur untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Dan sekarang, ia sudah melihat cukup. Ia berdiri, menutup laptop, lalu menatap pria di depannya. Saya butuh waktu beberapa hari lagi. Pria itu mengangguk. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Nadira tersenyum tipis. Karena sekarang, ia tidak lagi dalam posisi bertahan. Ia sudah mulai menyerang. Dan mereka masih belum menyadarinya bahwa kepergiannya selama ini bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 3 hari berikutnya, Nadira menghilang sepenuhnya dari radar. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Bahkan beberapa mantan staf yang masih loyal pun tidak mendapat kabar. Seolah ia benar-benar memutus semua koneksi. Dan justru di dalam ketiadaan, itulah ia bekerja paling dalam. Ruangan di gedung tua itu kini dipenuhi layar. Data demi data terbuka. Bukan hanya log lama, tapi juga struktur kepemilikan yang selama ini terlihat rapi di permukaan, namun sebenarnya penuh manipulasi. Nadira tidak lagi sekadar mencari bukti. Ia menyusun peta. Satu persatu nama yang muncul, ia hubungkan. Setiap transaksi, sekecil apapun, ia tarik garisnya. Dan semakin lama ia melihat, semakin jelas satu hal. Semua ini bukan dilakukan secara acak. Ada arsitektur di baliknya. Raka mungkin eksekutor. Laras mungkin penguat posisi. Tapi ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah sistem kepemilikan yang sengaja dibentuk untuk mengunci perusahaan dari dalam. Cerdas, gumam Nadira pelan. Ia membuka satu file khusus. Daftar pemegang saham yang diperbarui. Di atas kertas, kepemilikan Nadira memang sudah berkurang. Tapi tidak hilang. Hanya tersembunyi. Ia memperbesar tampilan. Memperhatikan nama-nama yang selama ini dianggap investor kecil. Beberapa di antaranya terlihat tidak signifikan. Tapi jika digabungkan, persentasenya cukup besar. Dan yang lebih menarik, beberapa nama itu pernah ia kenal. Bukan sebagai investor, tapi sebagai orang-orang yang dulu ia bantu. Karyawan lama, rekan awal, orang-orang yang pernah ia percayai untuk memegang bagian kecil saham, sebagai bentuk loyalitas. Nadira terdiam, lalu perlahan tersenyum. Karena tiba-tiba, semuanya masuk akal. Ia membuka arsip lama, perjanjian awal, struktur distribusi saham. Dan disitulah, satu fakta penting muncul. Sebagian saham yang dulu ia lepas, tidak pernah benar-benar keluar dari kendalinya. Karena sistemnya dibuat berlapis. Indirect ownership. Kepemilikan tidak langsung. Sesuatu yang ia rancang sendiri, bertahun-tahun lalu, untuk berjaga-jaga. Dan sekarang, itulah yang menyelamatkannya. Sementara itu, di kantor pusat, situasi mulai terasa tidak nyaman. Kenapa laporan ini tidak sinkron? Tanya salah satu auditor dengan nada tegas. Data dari sistem utama berbeda dengan backup. Jawab staf IT. Mana yang benar? Staf itu ragu. Tidak bisa dipastikan. Raka mulai kehilangan kesabaran. Perbaiki. Saya tidak mau ada celah. Tapi masalahnya, celah itu sudah ada. Dan mulai terlihat. Di sisi lain, Laras juga mulai merasakan tekanan. Beberapa investor mulai meminta penjelasan. Beberapa proyek yang sebelumnya disetujui,
kini dipertanyakan kembali. Dan yang paling mengganggu, nama Nadira mulai disebut lagi. Bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai pembanding. Dulu tidak seperti ini, ujar salah satu investor dalam rapat virtual. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat Laras diam sejenak. Karena itu berarti kepercayaan mulai bergeser kembali ke Nadira. Di gedung tua, Nadira berdiri di depan papan besar yang kini penuh dengan catatan. Nama, garis, persentase, semua terhubung. Dan di tengahnya, satu titik pusat. Perusahaan itu, yang mereka kira sudah mereka kuasai, padahal masih berada dalam lingkaran kendalinya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap satu nama yang dilingkari lebih tebal dari yang lain. Nama yang muncul berulang kali. Nama yang selama ini ia abaikan. Bukan Raka. Bukan Laras. Tapi seseorang yang menghubungkan semuanya. Jadi kamu yang menjaga jalurnya tetap hidup, bisik Nadira pelan. Ia mengambil ponselnya. Mengetik sebuah pesan. Kali ini, bukan ke nomor misterius, tapi ke nama itu langsung. Pesan singkat. Tegas. Aku tahu kamu di mana berdiri. Sekarang pilih, tetap di sana, atau keluar sebelum semuanya runtuh. Ia menekan kirim, lalu meletakkan ponselnya, tanpa menunggu balasan. Karena ini bukan lagi tentang mencari tahu. Ini tentang memberi tekanan. Beberapa menit berlalu. Hening. Lalu ponselnya bergetar. Balasan masuk. Singkat, terlambat. Nadira membaca pesan itu tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis. Bagus, gumamnya, karena jawaban itu justru yang ia harapkan. Artinya, permainan ini belum selesai, dan orang itu sudah memilih sisi, yang berarti saat semuanya terbongkar nanti, ia tidak akan punya jalan keluar. Nadira kembali ke layar, menutup satu file, dan membuka yang lain. Semua sudah hampir lengkap. Bukti, struktur, dan kelemahan. Ia tidak perlu terburu-buru, karena sekarang ia tahu satu hal pasti. Mereka mungkin merasa sudah menguasai perusahaan, tapi mereka tidak sadar. Mereka sedang berdiri di atas fondasi yang masih dimiliki oleh Nadira. Dan saat fondasi itu ia tarik, segalanya akan runtuh dalam satu waktu, tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk menyelamatkan diri. Kepercayaan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah benar-benar kuat. Itu yang mulai terjadi, perlahan, tanpa suara, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Di ruang kerja utama, Raka berdiri di depan layar besar, menatap laporan keuangan terbaru. Angkanya tidak buruk, tapi juga tidak sebaik yang ia janjikan kepada para direksi. Ada penurunan. Kecil, tapi konsisten. Dan dalam dunia bisnis, penurunan kecil yang terus berulang adalah awal dari masalah besar. Pintu terbuka tanpa diketuk. Laras masuk dengan langkah cepat. Ini mulai berantakan, katanya langsung, tanpa basa-basi. Raka tidak menoleh. Masih terkendali. Laras tertawa kecil, sinis. Terkendali? Investor mulai mempertanyakan keputusan kita. Sistem keuangan tidak sinkron. Dan kamu bilang ini terkendali. Raka akhirnya menoleh. Tatapannya tajam. Kamu panik. Aku realistis. Balas Laras cepat. Kita tidak bisa terus menyalahkan sistem lama. Kalimat itu menggantung. Karena di baliknya ada makna lain. Sistem lama. Atau Nadira. Raka menghela napas panjang. Semua ini butuh waktu. Kita baru pegang kendali penuh. Penuh. Laras mendekat. Menatapnya langsung. Kalau memang penuh, kenapa masih ada akses yang tidak bisa kita sentuh?
Hening. Pertanyaan itu tepat sasaran. Raka tidak langsung menjawab. Dan untuk pertama kalinya, Laras melihat keraguan di matanya. Jangan bilang kamu belum mengamankan semuanya, lanjut Laras. Nadanya mulai berubah. Raka menegang sedikit. Aku sudah lakukan yang seharusnya. Seharusnya? Ulang Laras. Kali ini lebih pelan. Atau kamu melewatkan sesuatu? Suasana berubah dingin. Bukan lagi sekadar diskusi. Ini mulai menjadi konflik. Raka melangkah mendekat. Hati-hati dengan cara bicaramu. Laras tidak mundur. Aku hanya tidak mau jatuh karena kesalahanmu. Kalimat itu tajam dan jelas. Aliansi mereka mulai retak. Di sisi lain kota, Nadira duduk tenang di ruangannya. Ia tidak melihat langsung pertengkaran itu. Tapi ia tahu, itu akan terjadi. Karena ia sudah menghitung semuanya. Keserakahan, ambisi, dan ketidakpercayaan. 3 hal yang tidak bisa berjalan lama dalam satu tim. Laptop di depannya menampilkan komunikasi internal yang berhasil ia akses kembali. Pesan-pesan singkat, email, dan notifikasi rapat mendadak. Nada mereka berubah. Tidak lagi solid. Mulai defensif. Mulai saling menyalahkan. Nadira tersenyum tipis. Mulai terlihat. Gumamnya. Ia membuka satu file lain. Dokumen legal. Draft keputusan baru yang sedang disiapkan oleh Raka. Tentang pengalihan aset. Dan disitulah, Nadira menemukan celah berikutnya. Beberapa keputusan besar dibuat tanpa persetujuan penuh direksi. Dipaksakan. Dipercepat. Dan itu berarti, jika dibuka ke publik, akan terlihat sebagai pelanggaran. Kesalahan fatal. Sementara itu, di kantor, rapat kecil kembali berlangsung. Beberapa direksi mulai menunjukkan ketidakpuasan. Kita butuh kejelasan arah, ujar salah satu dari mereka. Bukan hanya perubahan tanpa hasil. Raka mencoba tetap tenang. Semua masih dalam proses. Terlalu banyak proses, sahut yang lain. Dan terlalu sedikit hasil. Laras duduk diam. Tapi kali ini, ia tidak membela Raka. Dan itu langsung terasa. Raka menoleh sekilas ke arahnya. Mencari dukungan. Tapi tidak mendapat apa-apa. Dan disitulah, ia sadar. Ia tidak lagi berdiri di atas fondasi yang sama. Rapat selesai tanpa kesepakatan jelas. Dan begitu semua keluar, Raka berdiri sendiri di ruangan itu. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak sepenuhnya yakin. Malamnya, Laras menerima panggilan telepon. Dari seseorang yang tidak ia simpan namanya. Apa kamu yakin masih di sisi yang benar? Suara di ujung sana pelan, tapi jelas. Laras mengernyit. Siapa ini? Tidak penting. Yang penting, kamu tahu permainan ini belum selesai. Laras diam. Karena ada satu hal yang mulai ia rasakan. Ia tidak lagi mengendalikan situasi. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Di tempat lain, Nadira berdiri di depan jendela, menatap malam yang tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bukan karena ia mengatur setiap langkah mereka, tapi karena ia memahami bagaimana mereka akan bergerak. Dan sekarang, mereka mulai bergerak sendiri, saling bertabrakan, saling curiga. Tanpa sadar, mereka sedang menghancurkan satu sama lain. Nadira menarik napas pelan. Wajahnya tetap tenang. Tapi matanya penuh kepastian. Karena ia tahu, ia tidak perlu menyerang sekarang. Cukup menunggu. Sedikit lagi. Karena saat aliansi itu benar-benar hancur, ia hanya perlu masuk. Dan menjatuhkan semuanya sekaligus. Tanpa sisa. Tanpa ampun. Retakan itu akhirnya tidak bisa ditutup lagi. Yang awalnya hanya perbedaan pendapat, kini berubah menjadi tekanan nyata dari dalam.
Dan seperti yang sudah Nadira perkirakan, semua mulai terbuka dari titik yang paling mereka anggap aman. Audit internal. Pagi itu, suasana kantor jauh lebih tegang dari biasanya. Tim auditor berjalan cepat, membawa berkas, membuka akses sistem, dan memanggil satu persatu divisi untuk dimintai keterangan. Bukan audit biasa. Ini penyelidikan. Dan semua orang mulai merasakannya. Di ruang utama, Raka berdiri dengan wajah kaku. Ia mencoba mengendalikan situasi, tapi kali ini bukan dia yang memimpin. Seorang auditor eksternal membuka rapat dengan nada tegas. Kami menemukan ketidaksesuaian data antara laporan keuangan utama dan backup sistem lama. Kalimat itu langsung membuat ruangan hening. Laras duduk di sisi kanan. Tangannya saling menggenggam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak sepenuhnya tenang. Perbedaan seperti apa? Tanya Raka, mencoba tetap stabil. Auditor itu membuka layar. Menampilkan dua set data. Yang satu, versi yang selama ini mereka gunakan. Yang lain, versi lama. Lebih detail, lebih dalam. Dan yang paling berbahaya, lebih jujur. Beberapa transaksi yang tercatat sebagai kerugian ternyata tidak pernah terjadi, lanjut auditor. Sebaliknya, ada aliran dana yang tidak pernah dilaporkan. Beberapa direksi langsung saling pandang. Ini bukan lagi kesalahan kecil. Ini manipulasi. Raka mencoba menyela. Mungkin ada kesalahan sistem. Tidak, potong auditor cepat. Data ini berasal dari backup server lama yang tidak pernah diubah. Kalimat itu seperti pisau. Langsung menusuk inti masalah. Karena itu berarti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan sekarang, mulai terlihat. Di sisi lain, Nadira duduk tenang di ruangannya. Ia menatap layar yang menampilkan proses audit secara real-time. Semua berjalan, persis seperti yang ia rencanakan. Ia tidak perlu mengirim bukti secara langsung. Cukup membuka akses. Cukup membiarkan mereka menemukan sendiri. Karena ketika seseorang menemukan kebenaran dengan usahanya sendiri, mereka akan lebih percaya dan lebih sulit menyangkal. Kembali ke ruang rapat. Siapa yang memiliki akses ke sistem ini? Tanya salah satu direksi dengan suara tegang. Semua mata langsung tertuju pada satu orang. Raka. Ia tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Laras menoleh ke arahnya. Tatapannya berubah. Bukan lagi penuh keyakinan, tapi curiga. Raka? Suaranya pelan. Raka menggeleng cepat. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Tapi data ini jelas, sahut direksi lain. Ada pengalihan dana. Ada manipulasi laporan. Dan semuanya melewati akses kamu. Tekanan semakin besar. Dan untuk pertama kalinya, Raka kehilangan kendali atas narasi. Ia mencoba membalik keadaan. Ini pasti ada campur tangan dari luar. Sistem lama itu milik Nadira. Dia bisa saja. Kalau itu benar, potong auditor, kenapa semua transaksi ini menguntungkan pihak yang sekarang memegang kendali? Hening. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan mudah. Karena jawabannya terlalu jelas. Di titik itu, Laras perlahan menjauh dari meja. Secara fisik dan emosional. Ia mulai melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa mungkin ia tidak sepenuhnya tahu permainan yang sedang ia ikuti. Sementara itu, beberapa direksi mulai berbicara pelan satu sama lain. Nada mereka berubah. Tidak lagi mendukung. Mulai menjaga jarak. Karena dalam situasi seperti ini, semua orang ingin selamat. Dan tidak ada yang mau ikut tenggelam. Malamnya, berita mulai bocor. Belum ke publik luas. Tapi cukup untuk membuat lingkaran internal panik. Isu manipulasi data. Audit mendalam. Dan kemungkinan pelanggaran hukum. Di tengah semua itu,
Satu nama mulai disebut lagi. Nadira. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai orang yang mungkin benar selama ini. Di gedung tua, Nadira berdiri di depan layar terakhir. Semua bukti sudah muncul ke permukaan. Tanpa ia perlu turun tangan langsung. Tanpa ia perlu bicara. Ia hanya membuka pintu dan membiarkan mereka masuk ke dalam kebenaran itu sendiri. Ia tersenyum tipis. Tenang. Tapi penuh kepastian. Karena sekarang, permainan sudah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang menguasai perusahaan, tapi siapa yang akan bertahan saat semuanya runtuh. Dan Nadira tahu, ia tidak hanya akan bertahan. Ia akan berdiri di atas reruntuhan itu, sebagai satu-satunya orang yang benar-benar memahami permainan ini dari awal. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu, suasana kantor berubah drastis. Bukan karena pengumuman resmi. Bukan karena keputusan direksi. Tapi karena satu kabar yang menyebar lebih cepat dari apapun. Nadira kembali. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai mantan. Tapi sebagai seseorang yang membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukti. Lift eksekutif terbuka perlahan. Langkah Nadira terdengar pelan, tapi pasti. Tidak ada ragu. Tidak ada emosi berlebihan. Ia berjalan seperti dulu, tenang, terukur, dan langsung menuju pusat kendali. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung terdiam. Ada yang kaget. Ada yang menunduk. Ada juga yang diam-diam merasa lega. Karena kehadirannya membawa satu hal yang sudah lama hilang. Kepastian. Di ruang rapat utama, semua direksi sudah berkumpul. Wajah mereka tegang. Tidak ada lagi rasa percaya diri seperti sebelumnya. Raka berdiri di ujung meja. Laras duduk di sampingnya. Tapi kali ini, jaraknya terasa berbeda. Pintu terbuka. Semua mata langsung tertuju ke satu arah. Nadira masuk, tanpa pengawal, tanpa suara. Tapi kehadirannya memenuhi ruangan itu sepenuhnya. Ia tidak langsung duduk, hanya berdiri, menatap satu persatu wajah yang dulu pernah ia percaya. Dan akhirnya, ia berbicara. Kita lanjutkan yang kemarin sempat kalian mulai, ujarnya tenang. Tidak ada nada marah, tidak ada sindiran. Tapi justru itu membuat suasana semakin berat. Raka mencoba mengambil alih. Bu Nadira, ini sudah bukan. Masih, potong Nadira singkat. Satu kata. Tapi cukup untuk menghentikannya. Ia melangkah ke depan. Meletakkan sebuah flash disk di meja. Semua yang kalian cari ada di sini. Salah satu auditor mengambilnya. Beberapa detik kemudian, layar besar menyala. Data mulai muncul. Lebih lengkap. Lebih rinci. Dan tidak bisa dibantah. Aliran dana. Akses sistem. Perubahan struktur saham. Semua tersusun rapi. Dan semuanya mengarah ke satu titik. Manipulasi. Raka mulai terlihat tidak tenang. Data ini bisa saja dimanipulasi. Nadira menatapnya. Kamu tahu itu tidak benar. Hening. Karena di dalam dirinya, Raka tahu. Ini bukan tuduhan kosong. Ini akhir dari permainan yang ia bangun sendiri. Laras menatap layar. Wajahnya berubah. Bukan lagi percaya diri, tapi sadar bahwa ia sudah masuk terlalu dalam. Semua akses ini atas nama kamu, Raka, ujar salah satu auditor. Tidak ada lagi nada bertanya. Ini pernyataan. Fakta. Beberapa direksi mulai menjauh secara posisi. Kursi mereka bergeser. Tubuh mereka condong menjauh. Refleks. Untuk tidak terlibat lebih jauh. Nadira akhirnya duduk di kursinya. Kursi yang beberapa hari lalu diambil darinya. Dan tanpa perlu meminta. Semua orang di ruangan itu
menerimanya kembali. Proses ini tidak akan berhenti di sini, lanjut Nadira. Semua akan dibuka. Secara hukum. Secara publik. Kalimat itu jelas. Tidak ada kompromi. Tidak ada negosiasi. Raka mengepalkan tangan. Kamu pikir kamu menang? Nadira menatapnya tenang. Bukan pikir. Saya tahu. Jawaban yang sederhana. Tapi menghancurkan. Karena di titik ini, Raka tidak lagi punya kendali. Tidak atas perusahaan. Tidak atas situasi. Bahkan, tidak atas dirinya sendiri. Laras perlahan berdiri. Ia menatap Nadira. Untuk pertama kalinya. Tanpa topeng. Kamu sudah tahu dari awal, ya? Tanyanya pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Hanya tersenyum tipis. Cukup untuk menjawab semuanya. Bahwa ini memang sudah ia lihat sejak awal. Dan mereka hanya berjalan sesuai rencana yang mereka kira milik mereka. Rapat berakhir tanpa keputusan formal. Karena semua sudah jelas. Yang dulu terlihat kuat, kini runtuh. Yang dulu disingkirkan, kini kembali. Dan yang paling penting, arah kendali sudah berpindah lagi. Sepenuhnya. Sore itu, berita mulai menyebar lebih luas. Bukan rumor, tapi fakta. Audit menemukan kejanggalan. Investigasi dibuka. Dan nama Nadira kembali muncul. Bukan sebagai pihak yang jatuh, tapi sebagai pemilik yang kembali mengambil alih. Di ruangannya, Nadira berdiri di depan jendela. Pemandangan kota yang sama. Tapi situasinya berbeda. Ia tidak lagi di luar permainan. Ia sudah kembali ke dalam. Dan kali ini, ia tidak akan memberi ruang untuk kesalahan. Karena sekarang, semua kartu sudah terbuka. Semua pemain sudah terlihat. Dan langkah berikutnya bukan lagi tentang membuktikan, tapi tentang menghancurkan semuanya sampai ke akar. Tanpa sisa. Tanpa kesempatan kedua. Hari-hari setelah kembalinya Nadira berubah menjadi rangkaian tekanan yang tidak terhentikan. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki citra. Semua berjalan cepat dan tanpa ampun. Pagi itu, surat resmi pertama dikeluarkan. Pembekuan sementara beberapa akun perusahaan. Bukan keputusan internal, tapi hasil dari proses hukum yang mulai berjalan. Dan nama yang tercantum sebagai pihak yang bertanggung jawab utama. Raka. Di ruang kerja yang kini terasa asing baginya, Raka berdiri mematung. Tangannya menggenggam surat itu, tapi pikirannya jelas tidak lagi fokus. Semua terlalu cepat. Semua terlalu tepat. Seolah-olah setiap langkahnya sudah diprediksi. Pintu terbuka. Beberapa orang dari tim hukum masuk. Pak Raka, mulai hari ini Anda tidak diperkenankan mengakses sistem perusahaan, ujar salah satu dari mereka dengan nada formal. Tidak ada emosi. Tidak ada kompromi. Raka tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena ia mulai sadar. Ini bukan sekadar serangan balik. Ini pembongkaran total. Di sisi lain, Laras duduk sendirian di ruangannya. Ponselnya terus bergetar. Panggilan dari media, pesan dari investor, dan notifikasi yang isinya hampir sama. Pertanyaan. Klarifikasi. Tekanan. Ia mencoba tetap tenang. Tapi satu persatu, semuanya mulai lepas dari kendali. Aksesnya dibatasi. Keputusannya dipertanyakan. Dan yang paling menyakitkan, namanya mulai dikaitkan sebagai bagian dari masalah. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Tapi kenyataan tidak bisa ditolak. Sementara itu, Nadira tidak terburu-buru. Ia tidak perlu lagi bergerak cepat. Karena sistem sudah bergerak untuknya. Audit diperluas. Dokumen dibuka. Dan setiap hari,
Selalu ada satu hal baru yang terungkap. Transaksi fiktif, pengalihan dana, penggunaan akses ilegal. Semua tersusun. Semua saling terhubung. Dan yang membuatnya semakin kuat. Semua ditemukan tanpa paksaan. Seolah kebenaran itu memang sudah menunggu untuk ditemukan. Di ruang rapat, beberapa direksi kembali berkumpul. Tapi kali ini, tanpa Raka, tanpa Laras, dan tanpa kebingungan. Nadira duduk di ujung meja. Tenang. Mengendalikan. Mulai hari ini, semua keputusan strategis kembali ke struktur awal, ujarnya singkat. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bertanya. Karena semua sudah melihat apa yang terjadi jika kendali jatuh ke tangan yang salah. Dan untuk semua yang terlibat, lanjut Nadira, proses hukum akan berjalan tanpa pengecualian. Kalimat itu jelas. Tidak ada ruang negosiasi. Tidak ada pengecualian. Semua akan diproses. Sore harinya, berita akhirnya meledak ke publik. Judul-judul mulai bermunculan. Skandal internal. Manipulasi keuangan. Perebutan kekuasaan. Dan di tengah semua itu, nama Raka dan Laras disebut secara terang. Bukan lagi sebagai pemimpin baru, tapi sebagai pelaku. Di sebuah apartemen mewah, Laras menatap layar televisi dengan wajah pucat. Setiap kata yang keluar, seperti memukulnya. Ia mencoba menghubungi Raka. Tidak terangkat. Sekali. 2 kali. 10 kali. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Di tempat lain, Raka duduk di ruangan gelap. Tanpa lampu. Tanpa suara. Hanya layar ponsel yang menyala di tangannya. Berita yang sama. Nama yang sama. Dan satu kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Ia kalah. Bukan karena Nadira lebih kuat, tapi karena ia terlalu yakin dirinya tidak akan kalah. Dan itu kesalahan terbesarnya. Kembali ke kantor, Nadira berdiri di depan jendela. Melihat kota yang tetap berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal di dalam, semuanya sudah runtuh. Satu persatu. Tanpa sisa. Ia tidak tersenyum. Tidak juga menunjukkan kepuasan. Karena baginya, ini bukan soal balas dendam semata. Ini tentang mengembalikan apa yang seharusnya tidak pernah diambil. Dan memastikan tidak akan ada yang mencoba melakukannya lagi. Nadira menarik napas pelan. Matanya tenang, tapi penuh ketegasan. Karena ia tahu, ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu langkah terakhir. Langkah yang akan menutup semuanya. Sekali. Untuk selamanya. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada aktivitas. Tapi karena semua orang tahu, hari ini akan menjadi penutup bagi sesuatu yang besar. Di ruang rapat utama, kursi sudah tersusun rapi. Dokumen sudah disiapkan. Dan di atas meja panjang itu, tergeletak beberapa amplop putih. Sederhana. Tapi isinya menentukan segalanya. Nadira duduk di ujung meja. Tenang seperti biasa. Tidak ada ekspresi berlebihan. Karena baginya, ini bukan momen kemenangan. Ini penyelesaian. Pintu terbuka. Raka masuk lebih dulu. Penampilannya jauh berbeda. Tidak lagi rapi dan penuh percaya diri. Langkahnya berat. Tatapannya kosong. Beberapa detik kemudian, Laras menyusul. Wajahnya pucat, tapi masih berusaha menjaga sisa harga diri yang tersisa. Mereka duduk. Tidak saling bicara. Tidak saling melihat. Karena di titik ini, mereka bukan lagi tim. Hanya dua orang yang sama-sama terjebak dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Nadira membuka map di depannya. Lalu berbicara dengan suara datar. Semua proses audit sudah selesai. Bukti sudah cukup.
Dan keputusan sudah ditetapkan. Tidak panjang. Tidak bertele-tele. Langsung ke inti. Salah satu tim hukum berdiri. Membagikan amplop putih itu. 1 untuk Raka. 1 untuk Laras. Dan beberapa lainnya. Untuk nama-nama yang selama ini tersembunyi di balik layar. Raka membuka amplopnya. Tangannya sedikit bergetar. Matanya membaca cepat. Lalu berhenti. Di satu kalimat. Pemecatan tidak hormat. Pencabutan seluruh hak. Dan proses hukum lanjutan. Ia tertawa kecil. Pahit. Seolah baru benar-benar menyadari. Semuanya sudah berakhir. Laras membuka amplopnya perlahan. Lebih hati-hati. Seolah berharap. Isinya berbeda. Tapi tidak. Kalimatnya sama. Dengan tambahan. Keterlibatan langsung dalam manipulasi internal. Napasnya tertahan. Untuk beberapa detik. Ia tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya duduk. Dengan kenyataan yang akhirnya tidak bisa ia hindari. Ini tidak adil. Bisiknya pelan. Nadira menatapnya. Tenang. Adil itu. Ketika semua orang menerima akibat dari pilihannya sendiri. Jawaban yang sederhana. Tapi tidak bisa dibantah. Raka akhirnya berdiri. Menatap Nadira dengan sisa emosi yang masih tersisa. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal, ya? Nadira tidak langsung menjawab. Hanya menatapnya. Lalu berkata pelan. Aku hanya tidak menghentikan kalian. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Karena itu berarti semua ini terjadi bukan karena Nadira menyerang, tapi karena mereka berjalan sendiri menuju kehancuran itu. Raka mengangguk pelan, seolah akhirnya mengerti, lalu tertawa lagi. Kali ini lebih pelan, lebih kosong, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia keluar dari ruangan itu. Tanpa menoleh, tanpa mencoba memperbaiki. Karena ia tahu, tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Laras masih duduk, matanya menatap meja. Lalu perlahan, ia mengangkat kepala, menatap Nadira. Aku cuma ikut permainan ini, katanya pelan. Nadira menggeleng tipis. Tidak, kamu memilih untuk ikut. Hening. Dan disitulah semua alasan runtuh. Laras berdiri. Langkahnya pelan. Lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Karena ia tahu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pintu tertutup. Dan ruangan itu kembali sunyi. Nadira tetap duduk. Menatap amplop-amplop yang kini sudah kosong. Semuanya sudah selesai. Atau setidaknya hampir selesai. Karena satu hal masih tersisa. Satu potongan terakhir. Yang belum mereka ketahui. Dan itu akan menjadi penutup yang paling tidak mereka duga. Nadira berdiri perlahan. Mengambil satu dokumen terakhir di mejanya. Bukan untuk Raka. Bukan untuk Laras. Tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tersenyum tipis. Karena setelah semua ini, masih ada satu kebenaran yang belum terungkap. Dan saat itu muncul. Bukan hanya mereka yang akan terkejut, tapi semua orang yang pernah terlibat dalam permainan ini. Karena apa yang terjadi selama ini belum sepenuhnya seperti yang terlihat. Dan penutupnya akan jauh lebih mengejutkan dari apapun yang sudah terjadi. Semua orang mengira, ini sudah selesai. Raka sudah jatuh. Laras sudah hancur. Perusahaan kembali ke tangan Nadira. Dan cerita ini seharusnya berakhir di sana. Tapi justru di titik itulah kebenaran terakhir mulai muncul. Sore itu, Nadira mengadakan satu pertemuan terakhir. Bukan rapat direksi. Bukan juga konferensi pers. Melainkan pertemuan tertutup. Hanya beberapa orang. Termasuk satu nama
yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Pria yang duduk di sudut ruangan itu terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menerima pesan ancaman dari Nadira beberapa hari lalu. Ia adalah orang yang selama ini menjadi penghubung, penggerak di balik layar. Dan yang paling mengejutkan, seseorang yang dulu pernah sangat dekat dengan Nadira. Jadi akhirnya kamu panggil saya juga, ucapnya santai. Nadira duduk di depannya. Tatapannya tajam. Kamu tahu ini akan sampai ke titik ini. Pria itu tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan peran. Peran? Ulang Nadira pelan. Menjaga sistem tetap berjalan. Jawabnya. Seperti yang dulu kamu minta. Hening. Kalimat itu mengubah segalanya. Beberapa orang di ruangan itu mulai saling pandang. Karena arti dari kata-kata itu terlalu besar untuk diabaikan. Nadira bersandar perlahan, lalu berkata dengan tenang, "Ya, aku memang meminta seseorang untuk menjaga semuanya." Semua mata tertuju padanya. Bertahun-tahun lalu, sebelum perusahaan ini berkembang sebesar sekarang. Lanjutnya, aku tahu akan ada titik di mana seseorang akan mencoba mengambil alih. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan saat itu terjadi, aku butuh seseorang di dalam, yang tetap menjaga jalurnya. Pria di depannya tersenyum, tanpa menyangkal. Karena memang, itu benar. Ia bukan bagian dari pengkhianatan. Ia, bagian dari rencana. Sejak awal. Jadi semua ini, salah satu orang di ruangan itu mulai bicara. Sudah kamu siapkan? Nadira menggeleng pelan. Bukan disiapkan, tapi diantisipasi. Perbedaannya kecil, tapi artinya besar. Ia tidak mengatur siapa yang akan berkhianat. Ia hanya memastikan. Saat itu terjadi, ia tidak akan kalah. Raka terlalu cepat bergerak, lanjut Nadira. Dan Laras, terlalu percaya bahwa semuanya sudah aman. Ia menatap lurus ke depan. Padahal sejak awal, mereka tidak pernah benar-benar menguasai apapun. Kalimat itu jatuh dengan tenang. Tapi dampaknya menghancurkan. Karena itu berarti, semua yang mereka lakukan hanya ilusi kendali. Sementara kendali yang sebenarnya tidak pernah berpindah. Pria itu akhirnya berdiri. Menatap Nadira dengan ekspresi yang sulit dibaca. Jadi sekarang, semuanya sudah selesai. Nadira tersenyum tipis. Untuk mereka, ya. Dan untuk kamu. Nadira tidak langsung menjawab. Ia berdiri, melangkah ke jendela, menatap kota yang kini mulai gelap. Lampu-lampu menyala. Kehidupan berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal, segalanya sudah berubah. Untuk saya, katanya pelan, ini baru awal. Semua terdiam. Karena kalimat itu menyimpan sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin lebih berbahaya. Nadira berbalik, menatap semua orang di ruangan itu. Perusahaan ini bukan hanya soal bisnis. Lanjutnya, ini tentang siapa yang bisa bertahan ketika semua orang mulai bermain kotor. Ia berhenti, lalu menambahkan, dan sekarang, saya tahu persis siapa yang layak tetap di dalam. Satu persatu orang di ruangan itu menunduk, bukan karena takut, tapi karena sadar. Mereka baru saja melihat seberapa jauh Nadira sudah berpikir. Dan seberapa dalam ia sudah menyiapkan semuanya. Malam itu, semua benar-benar selesai. Raka menghadapi proses hukum. Laras menghilang dari sorotan. Dan nama Nadira kembali berdiri. Lebih kuat, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Karena kali ini, ia tidak hanya belajar dari pengkhianatan. Ia menguasainya. Dan satu hal yang kini menjadi jelas. Nadira tidak pernah kalah. Tidak juga sekadar menang. Ia hanya
menunggu waktu yang tepat untuk memastikan semua orang yang mencoba menjatuhkannya jatuh lebih dalam, tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Senyap, rapi, dan sempurna. Saat semua orang yakin cerita ini sudah selesai, saat Raka hancur, Laras menghilang, dan Nadira kembali ke puncak, kenyataannya, itu belum akhir. Beberapa minggu setelah semuanya tenang, Nadira menerima satu laporan terakhir dari tim audit independen. Laporan yang tidak pernah ia minta. Dan di dalamnya, ada satu fakta yang membuatnya diam cukup lama. Seluruh rencana pengambil alihan itu, ternyata tidak hanya melibatkan Raka dan Laras. Ada satu nama lagi. Seseorang yang selama ini tidak pernah dicurigai siapapun. Seseorang yang selama ini berada di sisi Nadira. Dan bahkan ikut membantunya membongkar semua bukti. Orang yang mengirim pesan misterius selama ini. Bukan sekadar penolong. Dia adalah bagian dari permainan sejak awal. Saat Nadira akhirnya bertemu dengannya, orang itu hanya tersenyum dan berkata, "Kalau aku tidak ikut bermain, kamu tidak akan pernah tahu seberapa dalam pengkhianatan di sekitarmu." Ternyata, semua ini bukan hanya soal merebut perusahaan, tapi ujian kepercayaan. Dan plot twist paling menyakitkan. Nadira memang menang. Tapi ia kehilangan satu hal yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Kepercayaan sepenuhnya pada siapapun. Gimana menurut kamu cerita ini? Apakah Nadira benar-benar menang? Atau justru kalah dalam cara yang berbeda? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca sudut pandang kamu tentang ending yang satu ini. Terima kasih banget buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Dukungan kamu berarti banget buat channel ini terus berkembang. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita penuh plot twist seperti ini. Share ke teman kamu yang suka drama penuh pengkhianatan. Dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Yang dijamin lebih bikin merinding dan nggak terduga.